Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas golongan-golongan orang yang akan menerima zakat, serta beberapa golongan atau orang yang tidak berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 60. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Pada ayat ini Allah telah menentukan bahwa golongan-golongan orang yang akan mendapat menerima zakat itu ada 8. Yang pertama adalah fakir. Ada yang mendefinisikan fakir dan miskin itu sama. Fakir karena menjaga ifahnya, dia tidak mau meminta-minta. Sementara miskin, dia merelakan dirinya untuk menghinakan sehingga dia mau meminta-minta. Tetapi secara umum Allah menyebutkan fakir berarti memang lebih menderita fakir. Fakir berarti orang yang separuh kebutuhannya tidak terpenuhi. Misalnya satu hari kita memenuhi kebutuhan 40.000. Nah, orang fakir itu 20.000 saja tidak dapat. Itu adalah namanya fakir. Sedangkan miskin memenuhi separuh hidupnya, jadi dia dapat 20.000, tapi tetap dia itu kurang, itulah miskin. Itu golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, jamaah rahimakumullah, menurut surat At-Taubah ayat 60 adalah wal 'amilina 'alaiha. Petugas, orang yang bekerja untuk mengambil dan menyalurkan zakat. Kalau zaman sahabat Umar adalah yang ditugasi oleh negara. SK-nya jelas. Dia pegawai negeri. Pegawai negeri zaman sahabat Umar. Kalau sekarang, maka ada lembaga-lembaga yang membuat amil. Seperti Lazismu misalnya. Maka jamaah rahimakumullah, amil ini adalah orang yang boleh mendapat bagian dari zakat. Kemudian yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang masih lunak hatinya. Karena dia itu baru memasuki Islam, belum lama dia di Islam. Maka hatinya perlu dikuatkan. Itulah yang disebut wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian jamaah rahimakumullah, golongan yang selanjutnya, golongan kelima adalah golongan untuk memerdekakan budak, ar-riqab. Mungkin zaman sekarang ar-riqab itu sudah jarang atau hampir tidak ada. Maka ada yang menafsirkan ar-riqab itu boleh bagiannya diberikan kepada orang-orang yang berada di bawah penderitaan, pengungsian, karena korban perang, korban bencana dan sebagainya. Kemudian golongan yang keenam adalah al-gharimin, wal-gharimin. Wal-gharimin adalah orang-orang yang banyak hutang atau dililit oleh hutang. Hidupnya setiap harinya menderita, utang sana, utang sini. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia itu kadang dengan berhutang.
Tetapi hutang di sini bukan untuk kemewahan, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Orang yang banyak hutang, maka dia jangan sampai tidak mendapat zakat. Apalagi kalau dia sudah meninggal, maka penderitaan akan diperolehnya karena amalnya menjadi tergantung karena hutangnya. Dan kita sebagai muslim punya kewajiban sama muslim, apabila ada saudara yang meninggal dalam keadaan hutang, kita punya ikatan batin untuk memenuhi hajatnya atau mengembalikan hutang-hutangnya. Kemudian yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik adalah fi sabilillah wa fi sabilillah, yaitu golongan orang-orang yang di jalan Allah. Menurut pendapat yang kuat, fi sabilillah itu ada 3. Yang pertama, orang yang telah berjihad fisik, yaitu perang, untuk perlengkapan perang, menyiapkan mujahidin. Ini adalah makna yang paling utama. Sebab perang itu butuh biaya dan bisa diambil dari zakat untuk melawan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, jihad dengan dakwah dan kalimat. Berdasarkan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu anfusakum bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian dengan harta, dengan jiwa dan lisan kalian. Jadi orang-orang yang menguatkan diri dengan dakwah, ini bagian dari dibolehkan untuk menerima zakat. Kemudian berdasarkan sabda Nabi, biaya haji itu adalah bagian juga termasuk fi sabilillah. Al-hajju min sabilillah. Jadi haji termasuk fi sabilillah. Golongan yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil berarti musafir. Orang yang musafir dari suatu negara ke negara lain, yang tidak punya bekal, yang tidak mencukupi kebutuhannya, maka untuk menguatkan ibadahnya kita beri dengan bagian dari zakat. Itulah 8 golongan faridatan minallah yang sudah diwajibkan dari Allah, ditentukan dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya ada 5 kelompok, 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang mampu, miliarder dan sebagainya. Yang kedua, orang yang kuat fisiknya, yang bisa mencari penghasilan dengan sempurna. Sebab Rasulullah bersabda, la takhillu shadaqah li ghaniyin wala li dhi marratin qawi. Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya dan orang yang kuat lagi sempurna tubuhnya. Kemudian yang ketiga, zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Zakat diambil dari orang muslim, orang yang beriman, dan diberikan kepada orang yang beriman. Kalaulah nanti hubungannya dengan kekafiran adalah sedekah, infak, dan toleransi, kebersamaan, berbagi sesama makhluk Allah. Kemudian yang keempat, orang yang di bawah naungannya. Orang yang di bawah naungannya. Inna atyaba ma kasabar rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya penghasilan terbaik seseorang adalah yang dihasilkan dari usahanya. Ketahuilah sesungguhnya anaknya adalah hasil dari usahanya. Maka seorang ayah tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya karena anak sebagai tanggungan, istrinya karena istri sebagai tanggungan, atau mungkin anak angkatnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, saudaraku jamaah rahimakumullah, golongan yang tidak boleh menerima zakat adalah
Ahlul Bait. Itulah yang disebut dengan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib berdasarkan hadis Rasulullah, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Sesungguhnya Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim itu satu keturunan. Yang paling akhir untuk menutup pertemuan ini, ketahuilah bahwa di zaman seperti ini zakat sangat dinantikan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Ingatlah, banyak ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berzakat. Hartanya akan berubah menjadi bahan bakar api neraka. Bahkan orang yang mempunyai sapi misalnya, mempunyai kambing misalnya dalam suatu hadis, karena waktu hidupnya tidak mengeluarkan zakatnya, besok orang itu akan dilemparkan di tanah lapang. Kemudian sapi dan kambingnya yang tidak dizakatinya besok akan datang, yang semuanya bertanduk, kemudian menanduknya, menginjak-injaknya, dan terus menerus. Padahal di sana satu hari sampai 50.000 tahun. Naudzubillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.